Pontianak kota 1000 warung kopi. Mungkin itulah julukan yang paling tepat untuk kita sematkan pada kota Katulistiwa saat ini. Hampir di setiap sudut jalan maupun tempat dapat kita temui dengan mudah yang namanya warung kopi. Dan ternyata seiring perkembangan zaman, warung kopi ini menjelma menjadi coffee shop. Salah satu buktinya dapat kita jumpai pada Jalan Nusa Indah 2 ini, yang dimana terdapat banyak sekali coffee shop di dalam satu kawasan. Nah, kira-kira apa ya yang membuat coffee shop ini merajalela di Pontianak? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kami kemudian melakukan wawancara dengan salah satu barista dari coffee shop yang ada di Jalan Nusa Indah 2, yaitu Coffee Shop Distrik 505. Sebelumnya kita boleh kenalan ulang nggak bang? Dengan abang siapa nih? Dengan Rifki Renevi. Rifki Renevi. Iya. Sebagai apa nih bang di coffee shop ini? Sebagai barista. Oke, barista. Sebagai barista. Nah, sebelumnya apa sih nama ini bang? Coffee shop di sini? Ini di sini namanya Distrik 505. Distrik 505 di 505. Nusa Indah. Iya, Nusa Indah 2. Oke. Nah, oke kalau boleh tahu bang, Distrik 505 ini udah berapa lama sih dia berdiri bang? Kita baru. Di sini kita baru jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Iya, Oh, baru ya. Baru. Jadi kita bukanya itu di pertengahan Desember kemarin, pertengahan Desember kemarin. Jadi ini baru 3 bulan hitungannya. Iya. Ada alasan khusus nggak sih bang kayak abang tahu ada alasan khusus, Distrik 505 ini di tempat itu di sini gitu bang. Walaupun di sini kan udah banyak coffee shop nih, tapi tetap bisa bangun coffee shop di sini entah karena memang ramai orang yang nyantai di sini kah atau gimana bang? Jadi memang kebetulan juga ada tempat di sini kan. Oh iya. Dan juga karena ngapa namanya Distrik 505 itu memang ada arti di baliknya gitu. Oh, ada arti. Jadi kalau Distrik 505 itu distrik kan yang berarti wilayah nih. Ya, nah, betul. kalau 505 ini yang kita artikan SOS. Oh iya. Darurat. Darurat. Nah, jadi di sini nih wilayah darurat kopi gitu. Oh, alah. Bener yang kayak Nusa Indah 1, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3 gitu. Iya, Yang di Sudirman pun juga rata-rata kopi gitu kan. Rata-rata Jadi kopi. memang di sini nih wilayah darurat kopi. Wilayah Jadi darurat siapapun kayak orang-orang yang memang butuh kopi, yang darurat kopi, daerahnya sini. Daerah di Terutama di Distrik 505. Iya. Itulah kenapa namanya Distrik Distrik 505. 505. Oke, betul. Nah, kayak Distrik 505 ini nih ada ngambil ngusung tema apa bang di tempatnya? Untuk temanya sih kita memang ngambil ke modern. Cuman untuk rutannya kita yang ke klasik black and white gitu temannya. Jadi apapun jadi kayak untuk ngomongin apa ya, kita ke modern cuman ngambil tone warnanya itu memang ngarah ke black and white yang klasik gitu. Jadi apapun kita coba masukin ke black and white. Nah, untuk abang sendiri kan sebagai barista itu udah berapa lama abang di sini? Sebagai barista baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oh. Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang di dunia barista 2 tahun itu masih baru. Oh, masih baru. Tapi sebenarnya tergantung pengalaman juga sih. Tergantung pengalaman juga biasanya. Ada beberapa orang yang 1 tahun udah oke nih. Nah, ada yang 1 tahun kayaknya masih kurang lah gitu lah. Berarti sebelum di Distrik 505 ini abang pernah di tempat lain? Udah pernah di tempat sebelumnya yang juga kopi. Yang Kadang kopi yang pasti. bukan kopi juga ada gitu lah. Kalau misalnya ini bang, untuk di sini gimana sih kayak customernya atau antusias teman-teman yang pada suka ngopi nih, itu kayak sering datangnya di jam berapa ataupun kayak pasti ramai nggak sih bang tempat ini nih? Kalau ngomongin masih ramai di beberapa coffee shop, mungkin di semua coffee shop lah ya, terutama di Distrik 505 nih, yang kita pasti ramai itu di weekend. Di weekend. Weekend sore ke malam, kayak Jumat Sabtu Minggu tuh kan hari-hari orang pulang kerja kan, besoknya udah libur, hari ini libur, tapi di sore sampai malam tuh itu yang udah pasti ramai gitu lah. Tapi kalau di tempat di distrik ini kita yang kalau ngomong weekdays kita ramainya biasa dari siang. Dari siang. Di siangnya terus sorenya tuh mulai agak renggang, malamnya baru ramai lagi gitu. Iya, karena siang kita biasa orang tuh Tapi istirahat kerja. istirahat kerja, terus dia pengen cari yang tempat yang bisa Sekali ngadem nggak sih? Iya, ngadem, ngerjain nugas, lanjutin macam lah gitu kan. Betul.
Nah, mungkin terakhir kali ya Bang ya. Ini kan dengan banyaknya coffee shop yang ada di Pontianak, bahkan di jalan ini juga, saya lihat tadi beberapa kayak ada banyak sekali coffee shop. Ada nggak sih Bang takut atau gimana gitu tentang maraknya coffee shop nih? Dengan coffee shop itu sendiri? Ini subjektif ya. Pendapat sendiri ya. Oke. Sebenarnya aku juga sebagai barista ikut senang karena antusias orang bergerak di bidang F&B terutama di coffee shop, di kopi ya. Kopi. Itu udah banyak gitu loh. Udah semakin maju beberapa coffee shop dan antusias orang anak-anak muda bahkan hingga yang orang tua gitu tuh udah mulai merambah ke coffee shop juga gitu loh. Main-mainnya ke coffee shop, udah mulai mengerti tentang kopi, tentang apa yang dipinumnya, apa yang dibelinya gitu loh. Ikut senang, sebenarnya bukan menjadi sebuah satu ketakutan, menjadi lebih ke semangat untuk untuk memperbaiki diri, untuk mengupgrade kualitas, entah dari diri sendiri ataupun coffee shop tersebut. Inilah benar-benar lasnya. Tadi kan kita bahas coffee shop banyak nih. Kalau menurut abang yang udah jadi barista 2 tahun, kayak kenapa sih apalagi di Pontianak? Kenapa sih coffee shop di Pontianak ini cepat benar berkembangnya? Apalagi banyak lah pokoknya. Kenapa itu bisa berkembang cepat? Berkembang secara coffee shop atau secara konsumen? Kalau kita ngomongin konsumen, boleh dua-dua. Pontianak ini kan terkenal dengan kultur yang nongkrong. Iya. Kita udah bisa bilang kultur ngopi ya. Indonesia ngopi itu lah. Iya, cuman kalau Pontianak ini memang terkenal kulturnya nongkrong. Entah kau pesan apa, kau beli apa, kau di mana, kau nongkrong gitu lah. Yes. Intinya aku ke rumah nongkrong sama kawan aku, sama kolega aku, sama orang-orang, kita ngobrol gitu, macam. Entah kita ngomongin apa, kita main game semacam. Itu secara konsumennya gitu kan. Ya betul. Nah, itu kalau coffee shopnya sendiri berarti atau mungkin kayak karena konsumennya tadi tuh yang selalu bertambah tiap tahunnya juga mungkin itu jadinya kayak jadi mau bangun untuk beberapa entrepreneur yang pengen bergerak di F&B kan, di bidang F&B yang terutama di kopi, dia makin bersemangat karena udah tahu nih konsumennya udah pasarnya udah ada. Nah, tinggal si produsennya berkembang lagi gitu lah. Ternyata semua balik ke usaha sendiri. Oke, gimana nih kita udah ada pasarnya, kita tinggal kembangin usaha kita sendiri, memaksimalkan lah dengan segi kualitas, hospitality, tempatnya gimana gitu. Yes, betul sekali. Mungkin cukup sekian Bang dari saya. Terima kasih Bang untuk waktunya. Nah, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu barista coffee shop di Jalan Nusa Indah 2 ini. Melihat begitu banyaknya coffee shop yang ada, Rifki selaku barista coffee shop merasa senang karena meningkatnya antusiasme orang-orang terhadap usaha di bidang F&B, terutama coffee shop. Dan juga baginya persaingan yang ketat di dunia coffee shop bukanlah suatu hambatan, melainkan menjadikannya sebagai ajang untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas yang ada, baik dari dirinya maupun dari para pemilik coffee shop lainnya.